em, terkait tentang kritik sastra ya. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas terkait apa yang dimaksud dengan kritik sastra ya. Kritik sastra yang dimaksud ini adalah bukan mencari kekurangan atau memperlihatkan ya kekurangan dari sebuah karya sastra, tetapi lebih kepada bagaimana mengungkapkan, bagaimana kita meneliti, mengecek ya, pengecekan ya, anaket, atau memisahkan, memilah daripada hal-hal yang dianggap baik dan mana hal-hal yang dianggap belum tercukupi dalam sebuah kriteria karya sastra gitu ya. Itu dulu yang harus dipahami. Makanya ketika kita menisbatkan kepada kata naqattu ad-darahim ya, itu artinya kita memisahkan apa ad-darahim kemarin, memisahkan mata uang ya. Ad-darahim minaz zaib. Minaz zaib adalah minaz zaib itu dari sesuatu yang dianggap palsu. Nah, palsu artinya sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria penilaian dalam kritik sastra. Makanya kata naqattu ad-darahim pada akhirnya dipakai sebagai landasan untuk menisbahkan kepada kata naqdun nasri au naqdus syi'ri ya, atau kritik sastra atau kritik prosa gitu. Jadi awalnya menjadi kata naqad itu diambil dari kata naqattu ad-darahim minaz zaif ya. Jadi jangan bingung bagaimana sih asal muasal dari kata anaket itu. Nah, di sini ada kriteria ya. Jadi ketika kita menilai sebuah karya sastra, salah satu yang harus diperhatikan yaitu kriteria penilaian dalam kita mengkritik sebuah karya sastra. Karena ini menjadi hal yang penting agar penilaian yang kita berikan ya, yang kita tampilkan itu adalah penilaian yang objektif, bukan penilaian yang subjektif ya. Nah, penilaian yang objektif itu seperti apa? Nah, jadi penilaian objektif itu adalah penilaian yang menentukan apakah atau bagaimanakah sebuah karya itu baik atau dianggap belum mencukupi kriteria begitu. Nah, ini adalah langkah-langkah kita menentukan bagaimana sebuah karya sastra itu baik ataupun kurang baik. Pertama, buatlah penilaian yang objektif ya. Jadi objektif itu memang apa adanya, sesuai dengan standar yang ada pada objek kajian sastra. Nah, jadi membaca karya sastra dalam sebagai objek kajian dalam kritik sastra tersebut. Jadi kita tidak melihat hal-hal yang sifatnya subjektif. Apa sih hal-hal yang termasuk dengan hal-hal yang subjektif itu? Misalnya terkait dengan kecenderungan tema, atau misalnya karakterisasi dari tokoh tersebut, atau kekaguman seorang pembaca terhadap pengarang. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya subjektif. Nah, hal-hal yang sifatnya subjektif ini seharusnya dihindarkan dalam kita menilai sebuah karya sastra gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memisahkan antara
karya sastra dengan pengarangnya, baik itu secara latar belakang ataupun ideologinya, gitu ya. Nah, artinya kita harus menerapkan sifat-sifat yang namanya ergosentrisme. Ergosentrisme ini adalah penilaian yang berangkat dan berpusat pada karya sastra itu sendiri. Artinya pusatnya bukan kepada pengarangnya, bukan kepada tema yang diusung dalam karya sastra tersebut, ataupun tokoh-tokoh yang digambarkan dalam karya tersebut ya. Jadi ketika kalian diminta untuk bagaimana sih menurut kalian sebuah karya sastra yang baik ataupun tidak, nah itu harus dijelaskan dengan beberapa argumen-argumen tadi. Penilaian harus objektif, tidak melihat latar belakang pengarang, tema ataupun kecenderungan isu yang dibangun dalam sebuah karya sastra, tetapi lebih kepada objek kajian sastra itu tersendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kriteria yang memang fokus terhadap kajiannya sastra ini tadi. Jadi karena kita tadi menerapkan konsep ergosentrisme atau konsep fokus terhadap karya sastra itu sendiri, maka ada 6 pokok kriteria dalam sebuah karya sastra. Yang pertama adalah kebaruan atau inovasi, ya. Nah, kebaruan atau inovasi ini pastinya kita melihat unsur-unsur intrinsik yang melekat pada sebuah karya sastra. Bagaimana kita menganalisis sebuah unsur intrinsik itu? Yaitu salah satunya dengan menganalisis keterkaitan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah karya sastra. Nah, kalau kita bicara unsur intrinsik berarti salah satunya ada tema, ya. Tema atau al-fikro, ya. Tema atau al-fikro ini misalnya gini. Seperti yang dicontohkan ini novel Indonesia ya. Novel Siti Nurbaya itu dirilisnya pada tahun 1922. Terus ada juga novel Salah Asuhan yang mengusung tema yang sama pada tahun 1928. Artinya ketika kita menganalisis atau kita mengkritik ya, atau mengkritik melihat sesuatu yang bagus gitu dalam sebuah karya sastra, baik pada novel Siti Nurbaya maupun di Salah Asuhan, maka kita harus melihat karya-karya sebelumnya, yaitu ada karya Azab dan Sengsara pada tahun 1920 yang notabene-nya itu lebih dulu daripada novel Siti Nurbaya dan novel Salah Asuhan gitu ya. Nah, pastinya ketiga novel ini dia memiliki perbedaan dan juga persamaan. Misalnya persamaan temanya adanya kebaruan atau tema yang yang berbeda daripada sebelumnya. Meskipun misalnya ruang lingkupnya sama, mengangkat hal-hal yang tentang perkawinan paksa misalnya kan, atau tentang pernikahan cinta yang tidak direstui seperti itu. Jadi meskipun ada sesuatu tema yang sama, tapi kita harus mengeksplor apa sih kebaruan atau inovasi daripada novel yang lahirnya belakangan ini, yaitu novel Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Nah, yang kedua adalah terkait tentang kepaduan atau koherensi. Jadi salah satu hal yang perlu kita telisik gitu ya. Misalnya gini, kita melihat pilihan kata atau diksi kata yang digunakan pengarang dalam membuat puisi ataupun novel. Nah, contohnya ini misalnya ada kepaduan tema, ada koherensi tema
antara novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939 itu dengan latar sosial cerita yang melatar belakangi novel tersebut. Nah, karena memang latar tempat novel tersebut adalah daerah Sumatera Barat atau Minangkabau ya lebih tepatnya, maka otomatis cerita Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini tidak hanya mengeksplorasi daripada kondisi sosial daerah Minangkabau, tetapi juga kan diksi kata yang digunakan pasti ada kaitannya dengan bahasa-bahasa daerah gitu. Nah, itu menjadi bahan kajian kita juga untuk memilih bagaimana kepaduan atau koherensi diksi kata yang digunakan oleh pengarang. Nah, setelah itu faktor yang kedua adalah kita harus bisa menganalisis atau mengkaitkan bagaimana kepaduan antara tema, tokoh, alur, latar belakang ya tadi yang memang satu di antara yang lainnya itu selaras, berharmoni indah dalam sebuah keseluruhan cerita yang ada dalam sebuah novel. Nah, itu juga bisa menjadi bahan kajian kita dalam melihat apakah ada kepaduan atau koherensi diksi kata dan unsur-unsur intrinsik yang digunakan oleh pengarang. Nah, itu ya. Sudah 2 poin. Poin yang ketiga adalah kompleksitas. Kompleksitas ini adalah tingkat kerumitan. Artinya kita fokusnya kemana? Masih tetap di unsur intrinsik ya, tetapi kita lebih membahas kepada apa sih tokoh ya, apa sih masalah yang diungkap oleh pengarang dalam novelnya. Misalnya dari novelnya Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu ya, itu ada persoalan apa yang mau diungkapkan atau direfleksikan pengarang dalam karya sastranya tersebut. Misalnya di sini contohnya Siti Nurbaya, Hanafi dan Zainuddin. Itu adalah novel ya Siti Nurbaya yang sebenarnya mengangkat persoalan yang sederhana, artinya persoalan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya sebagai manusia kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sosiokultural yang penyelesaiannya itu bisa salah satunya melalui pendekatan budaya. Kenapa budaya? Karena memang Siti Nurbaya ini kan salah satu novel yang mengangkat tentang kehidupan pada masa yang dulu ketika misalnya tradisi kawin paksa itu menjadi sebuah hal yang lumrah gitu. Jadi perempuan dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dicintai. Nah, itu berarti kan konteks budaya pada saat itu seperti itu, merefleksikan fenomena yang memang terjadi pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah aspek orisinalitas ya. Aspek orisinalitas ini adalah keaslian ya, keaslian daripada sebuah karya sastra. Apakah karya sastra ini terinspirasi ya dari karya sastra sebelumnya gitu ya, seperti tadi novel Salah Asuhan, Azab dan Sengsara. Itu kan kalian bisa melihat dari rilis tahun novel itu. Dan apakah ada pengaruh dan keterpengaruhan antara novel yang satu dengan novel yang lainnya gitu. Jadi itu yang dinamakan orisinalitas. Karena gini, dalam menilai karya sastra sejatinya ya, saya pikir tidak hanya di karya sastra, di beberapa karya jurnal ilmiah pun gitu ya, dalam menulis artikel ilmiah pun kita pasti akan memiliki bahan dasar kajian gitu ya, kajian-kajian terdahulu yang sudah ada, terus kita modifikasi gitu ya, kita cari sesuatu yang memang
ada skala inovasi terbarunya. Nah, begitu pula novel, tidak harus orisinalitas, tetapi misalnya terpengaruh atau ada hal-hal yang memang dibangun temanya dari karya-karya sebelumnya, seperti itu ya. Selanjutnya ada poin yang kematangan dan wawasan intelektualitas. Jadi dalam melihat sebuah karya sastra, kita bisa melihat bagaimana seorang pengarang itu menyajikan aspek wawasan dan intelektualitasnya dalam mengungkapkan atau menyajikan sebuah persoalan yang ada di dalam karya sastra. Makanya ketika kita membahas apa yang dimaksud dengan sastra, itu kerap kali kita terjebak pada hal-hal yang seolah-olah itu hal-hal yang fiksi gitu ya. Tetapi sejatinya karya sastra itu berangkat dari hal-hal yang realita. Jadi realita yang dibungkus oleh unsur imajinasi yang disajikan oleh pengarang ya dalam mengungkapkan persoalan yang ada di dalam kehidupan pengarang maupun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar pengarang. Jadi dibutuhkan ya wawasan dan intelektualitas. Seperti misalnya seringkali saya mengangkat misalnya cerita novel Khalil Gibran ya. Khalil Gibran itu dia punya novel yang fenomenal yang berjudul Al-Ajniha Al-Mutakasiro atau Sayap-sayap patah atau The Broken Wings gitu ya. Kalau para Gibranis gitu ya menyatakan misalnya ternyata pada tahun 1929 ketika Khalil Gibran menciptakan karya sastranya yang fenomenal belakangan ini yang berjudul Al-Ajniha Al-Mutakasiro itu terinspirasi dari persoalan yang terjadi pada saat itu, pada saat tahun 1929, di mana misalnya tokoh-tokoh pemuka agama pada saat itu lebih mendominasi kekuasaan sampai ke persoalan terkait tentang pernikahan. Itu ikut campurnya maksudnya terlalu dalam, melebihi pemerintah pada saat itu. Nah, jadi kita bisa tahu ternyata tokoh pemuka agama memiliki hak akses yang otoriter dong saat itu, karena pemerintah pun tidak bisa gitu melebihi kekuasaan daripada pemuka agama gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu persoalan-persoalan tersebut dari persoalan, dari kasus atau dari tema yang diungkap oleh seorang pengarang yang juga menunjukkan wawasan dan intelektualitas seorang pengarang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kedalaman makna. Nah, kedalaman makna ini artinya gini. Dalam memahami sebuah karya sastra, baik itu novel maupun puisi, kita seringkali melihat atau kalau melalui pendekatan ekspresivisme kan kita akan melihat bagaimana sih ekspresi atau wujud pengarang dalam menggambarkan tokoh-tokoh dalam karya sastranya gitu ya. Jadi ada semacam citraan yang dibentuk oleh seorang pengarang untuk mengarahkan pembaca agar bisa membuat atau membentuk wujud gambaran sesuatu gitu ya. Nah, citraan inilah yang nantinya akan melihat bagaimana arah kecenderungan seorang pengarang dalam menilai sebuah persoalan. Maksud saya begini. Misalnya tadi kita mengkaitkan cerita Al-Ajniha Al-Mutakasiro tadi kan, kita nih mau melihat bagaimana sih Khalil Gibran itu arahnya. Nah, karena dia di dalam cerita tersebut membahas persoalan-persoalan yang terkait tentang perkawinan paksa gitu ya, yang juga ada dalam novel tadi Siti Nurbaya. Di novelnya Al-Ajniha Al-Mutakasiro ada juga perkawinan paksa. Nah, kita mau melihat bagaimana kecenderungan seorang pengarang. Apakah pengarang ini cenderung mengangkat hal-hal yang berbau feminisme ini
menempatkan perempuan sebagai apa? Apakah perempuan digambarkan sebagai sosok yang tertindas gitu kan? Apakah perempuan misalnya digambarkan sebagai sosok yang kuat? Nah, itu kita bisa menilai dari situ, dari kedalaman makna yang disajikan oleh si pengarang dalam membuat diksi kata yang hebat, sehingga diksi kata itu mengarahkan pengarang terhadap sebuah wujud gambaran yang diciptakannya dalam sebuah tokoh dan penokohan dalam karya sastra. Begitu ya. Jadi itu adalah beberapa 6 kriteria dalam kritik sastra ketika kita menganalisis menganalisis atau menilai sebuah penilaian dalam kritik sastra. Begitu ya. Saya pikir itu saja ya kriteria penilaian karya sastra. Tadi saya kira kalau sudah ada yang bisa memberikan conclusion gitu ya tadinya terhadap kriteria penilaian karya sastra ini, saya tidak perlu menjelaskan lagi tadinya. Saya akan langsung pada tema selanjutnya terkait tentang kritikus sastra Arab kuno. Tetapi karena belum ada yang merespon tadi, sepertinya belum ada yang membaca juga gitu ya. Jadi saya anggap ya sudah kita akan menjelaskan terkait tentang kriteria penilaian karya sastra ini gitu ya. Ya, demikian ya. Barangkali ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau didiskusikan terkait tentang tema tadi, kriteria penilaian karya sastra. Silakan. Baik Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Sebelumnya